Bapak Ibu, alhamdulillah siang hari ini di hari Ahad yang harusnya adalah hari libur, hari untuk keluarga, tetapi kita menyempatkan waktu untuk sama-sama hadir di Masjid Raya Kiai Haji Asy ini. Sama-sama kita mengikuti pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk mengikuti pembinaan mu'alaf yang berkarakter aswaja yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak berpanjang kalam karena mengingat waktu yang sudah cukup siang ya, dan batas kita adalah sebelum asar acara pembina ini sudah selesai. Mari sama-sama kita buka acara pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah bitilkan niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekaligus membuka pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan yaitu Dr. Muhammad Syauqillah. Wa ilaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, wabil khusus Kiai Haji Imam Zakwan, lalu ada Ustadz Rohmadian Tok dari Mu'alaf Center. Terima kasih Ustadz dan Kiai sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama berbagi pandangan, berbagi ilmu tentang penguatan mu'alaf. Kenapa ini penting? Kami yakin Bapak Ibu ini sudah kuat imannya, sudah mengalami ujian dari, mohon maaf, yang sebelumnya non muslim lalu pindah ke muslim, pasti banyak ujiannya, entah itu dari keluarga, dari komunitas, itu pasti banyak ujiannya. Nah, pada pertemuan kali ini kami hanya ingin menguatkan saja. Kami yakin Bapak Ibu semua sudah kuat imannya. Gak mungkin kan mau datang ke sini, mau ada pembinaan, tidak kuat imannya. Nah, semoga ini menambah saja dari 24 jam, dari 7 kali 24 jam, dari 24 kali 31 hari, ini cuma 1,5 jam. Apalah itu artinya. Tapi mudah-mudahan ilmu ini membekas di hati sanubari Bapak Ibu semua, sehingga cahaya-cahaya keimanan di relung hati Bapak Ibu semua tetap terpancar, sehingga mudah-mudahan pancaran hati sanubari Bapak Ibu semua memancar ke saudara-saudaranya yang belum muslim. Kita berharap demikian. Mudah-mudahan nanti Kiai Zakwan dan Ustadz bisa memberikan trik-trik, tips-tips kira-kira seperti apa menjalani kehidupan sebagai seorang mu'alaf. Jadi kira-kira itu Ustaz Sauri yang bisa kami sampaikan. Atas nama Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari
kita sejenak saksikan, dengarkan ulasan dari kedua narasumber. Itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Syaukillah yang telah memberikan sambutan dan telah membuka pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai acara pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja. Namun sebelum mulai kami mohon untuk dapat maju terlebih dahulu. Takutnya yang di belakang kena tiang. Ibu maju ke depan, nggak apa-apa. Maju ke depan. Takutnya kena tiang nggak kelihatan. Iya. Dan suara sound system agak jauh. Jadi kalau agak dekat jadi mungkin lebih enak nanti. Silakan. Baik, marilah kita sambut pembicara pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja. Yang pertama yaitu Kiai Haji Imam Zakwan MA selaku pengurus DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan beliau juga sebagai dekan dari Universitas Ibnu Khaldun. Kemudian yang kedua Ustadz Rohadianto selaku pengurus Mu'alaf Center Indonesia. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Kiai Imam Zakwan terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti disampaikan oleh Ustadz Rohadianto. Kemudian nanti sesi tanya jawab kita buka satu termin dari termin perempuan, kita berikan waktu atau beri kesempatan 3 penanya, kemudian dari kaum bapak 3 penanya juga. Ya, jadi nanti ada forum tanya jawab, silahkan nanti kita ikuti bersama-sama, yaitu pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja seperti apa, ya. Karakternya yang aswaja ahlus sunnah wal jamaah harusnya bagaimana, wasatiyahnya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh pembicara pembinaan mu'alaf berkarakter aswaja. Untuk itu kami persilahkan kepada Kiai Imam Zakwan dan Kiai Rohadianto untuk dapat mengisi acara ini. Fal yatafaddal masykur. Kita yang paling enak dialog interaktif aja ya. Ya Pak ya. Nah, ya sebelumnya saya ngawalin dulu Pak Ustadz dipegang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kita hormati DKM Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari, Bapak Dr. Syauki Muhammad Syauki, juga Ustadz Sauri, saudaraku semua, dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ini walaupun mu'alaf kayak seperti orang tua saya, ya. Hadir sini Bapak Haji Salam, Bapak Haji Kamil, ini juga mu'alaf, dia udah malang melintang. Sudah aktivis ke sana kemari, ya. Dan ibu-ibu semuanya, saudaraku, mudah-mudahan kita semua semakin sehat walafiat. Amin. Sehat lahirnya, sehat badannya, mudah-mudahan sehat ekonominya. Amin. Rezekinya senantiasa gemerujuk. Nah, tahu nggak gemerujuk? What the meaning of gemerujuk? Rizkinya murah meriah, ya kan? Ya mudah-mudahan juga
agamanya semakin kuat dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang kita ini nanti dialog interaktif, tapi minimal kita ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama yang kami sampaikan, Islam itu indah. Apa Pak? Islam itu indah. Islam itu mudah, gampang. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita semua, itu menghendaki kita yang mudah, bukan yang susah. Jadi kalau orang Islam itu cirinya yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang menebarkan kedamaian, itu Islam. Aslama yuslimu islaman. Islam itu artinya selamat. Ya. Jadi Islam itu kalau orangnya namanya muslim. Ya, kalau ada orang muslim, yang benar itu adalah muslimin. Muslim yang muslimin. Tapi kalau ada muslim yang musingin, ada nggak orang muslim yang musingin, Bu? Ada. Ada nggak? Nah, kalau ada orang muslim yang muslimin, itu berarti agamanya, Islamnya benar, tapi oknumnya yang kurang benar. Islam itu indah, itu ya. Nah, itu makanya insya Allah nanti kita dalam kita dialog ini, kita belajar bersama ini, insya Allah nanti hal-hal yang paling penting dalam Islam itu dikenal dengan arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu cuma ada 3. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. Atau yang disingkat 165. Nah, 1 hati, 6 prinsip, 5 langkah. Ternyata mudah banget. Dan itu jutaan kitab yang berjilid-jilid tentang Islam, itu ya isinya 3 hal ini. Iman, Islam, ihsan. Isinya cuman itu. Jadi semua yang dipelajarin sampai dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, itu isinya cuma 3 tadi. Iman, Islam, ihsan. Nah, kita ini untuk menyempurnakan bagaimana Islam kita semakin kokoh, lurus dan benar, iman kita semakin kokoh dan benar, dan insya Allah hasilnya adalah ihsan. Ihsan itu bagus. Bagus itu jujur bagus apa enggak? Jujur bagus apa enggak? Bagus. Bertanggung jawab itu bagus apa enggak? Bagus. Senantiasa bisa bekerja sama dengan satu dengan yang lain bagus apa enggak? Bagus. Nah, itu ciri khas Islam. Ciri khas Islam yang imannya semakin benar, imannya semakin betul dan benar, itu biasanya mulai ucapannya, mindset cara berpikirnya itu akan semakin bagus. Nah, ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan, akan gantian kepada beliau ini kakanda kita Ustadz Romadi yang dari tahun 2007 sudah malang melintang pelosok-pelosok, istilahnya kalau bahasa saya itu blusek-blusek. Tahu enggak blusek-blusek, Pak? Blusek-blusek dari gang ke gang, kampung-kampung, lembaga ke lembaga ngurusin tentang mu'alaf. Yang sekarang ini beliau sekjen Mu'alaf Center Indonesia. Nah, kita dengarkan beliau biar tidak bosenin. Ya, cerita beliau tentang Mu'alaf Center ini, pengalaman beliau. Mudah-mudahan nanti ke depan biar teman-teman kita semakin senang bahwa Islam itu indah, Islam itu selamat, Islam itu bermanfaat, dan Islam itu memberikan manfaat. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, nikmat yang luar biasa. Nikmat apa yang pertama luar biasa? Hari ini, hari Ahad 3 Desember, Allah pilih kita yang hadir hari ini. Siapapun kita hari ini yang sedang duduk di sini, yang sedang berada, Allah pilih kita. Semua atas izin Allah kita bisa hadir. Dan sebelum ke sini pasti sebelumnya kita banyak pilihan. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Banyak pilihan-pilihan, wah mau kemana? Banyak pilihan-pilihan, itu ujian. Inilah hidup. Hidup itu memang harus memilih. Tapi nikmat terbesar kita agar menguatkan iman kita. Pertama kali mengingat akan nikmat Allah. Pertama, Allah pilih kita hadir di dunia ini. Seandainya Allah nggak pilih kita, apakah kita bisa hadir di dunia ini? Satu, kehadiran kita, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, Allah pilih kita ketika satu indung telur diperebutkan 200 juta calon manusia. Jadi kita bukan main-main, kita hadir di dunia ini, apapun kondisi kita, Allah pilih kita di antara 200 juta lainnya, calon manusia. Bagaimana kita pertama kali mensyukuri nikmat Allah apapun kondisi kita, bahwa kita lahir di dunia. Kita pernah nggak ingat bagaimana berlomba-lomba berebut siapa yang lebih dulu hadir, yang lebih dulu jadi? Ada yang ingat? Kita nggak ingat. Tapi setelah belajar sekolah, kita tahu bagaimana kehadiran kita atas izin Allah. Kompetitornya, bahasanya kompetitor pesaingnya ratusan juta. Jadi apapun kondisi kita, ini syukur. Bagaimana nikmat hidup itu begitu luar biasa, bahwa Allah pilih kita, pasti itu yang terbaik. Dengan mengingat nikmat, itu sudah luar biasa. Dan semua yang hidup, nah ini setelah nikmat hidup, alhamdulillah atas izin Allah, apakah semua manusia yang hidup dikasih kemerdekaan? Kita bisa hadir di sini, ini nikmat lagi, ini karena kita punya kemerdekaan. Ustaz, seandainya kita nggak punya kemerdekaan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini belum merdeka, tidak punya hak untuk menentukan pilihan, nggak bisa pergi, ada nggak? Banyak kan? Tapi alhamdulillah karena kita selain nikmat hidup, kita nikmat merdeka, kita bisa hadir, ikutin pembinaan mualaf di Masjid Raya Hasyim Asy'ari ini. Ini nikmat luar biasa, nikmat merdeka. Dengan senantiasa mengingat nikmat Allah, Masya Allah, insya Allah iman akan semakin tambah. Dan ketika banyak manusia dikasih hidup, banyak yang manusia dikasih kemerdekaan, tapi alhamdulillah kita dipilih Allah dari sebagian itu, yang gak semuanya, Allah lembutkan hati kita. Karena mu'alaf, ya Ustaz, kalau bahasa Arab, jadi bahasa asal katanya mu'alaf adalah mereka yang hatinya dilembutkan. Artinya sebagian orang yang hatinya itu keras. Mungkin kita dilahirkan di dunia ini, di hari keluarga, kita pernah pilih enggak? Kita terlahir dari orang tua, suku apa, agama apa. Ada yang pernah pilih? Ada yang pernah order? Ada yang pesan? Kita enggak pernah memilih, semua ketetapan Allah. Dilahirkan dari anak petani, anak nelayan, tukang beca, ataupun pengusaha, ada yang pilih? Satu pun seorang nggak ada satu yang memilih, tetapi semua atas ketetapan Allah. Termasuk kita dilahirkan oleh orang tua yang masih keras hatinya, belum bisa menerima Islam, tapi Allah pilih kita, kita dilembutkan hatinya oleh Allah. Allah pilih kita di antara sekian manusia.
Jadi ini adalah luar biasa. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Ya, kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Nah, ya, kelihatannya dokter, ini kelihatannya paling enak. Saya duduknya di bawah. Ya kita teruskan, saya duduk di bawah biar kelihatan kalau MMC. Montok cakep. Ya, rasanya kalau begini karena Islam itu kan sambil sadaran begini. Ya, mohon maaf ya. Tadi mensyukuri nikmat Allah. Nah, rukun Islam yang pertama itu adalah iman. Ajaran akidah. Nanti kita akan paham akidah yang beraswaja itu bagaimana. Aswaja itu bukan singkatan asli orang Jawa, tidak. Aswaja itu singkatan dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, nanti iman. Iman ini yang pertama, karena hatinya dilembutkan, hatinya dilembutkan oleh Allah, maka di situ iman masuk. Nah, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Ketika sahabat tahu-tahu datang, Rasul lagi duduk, tahu-tahu dikelilingi para sahabat. Kemudian Rasul bertanya, apakah antum mu'minuna? Apakah kalian semua orang yang beriman? Semua jawab. Enggak ada yang jawab. Kemudian berdirilah sahabat Umar yang berdiri menjawab, ya Rasul, nahnu mu'minuna, kami semua orang yang beriman. Rasulullah kemudian bertanya, wa ma alamati imanikum? Kalau kamu ngaku beriman, alamatnya iman apa? Nih, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita ini termasuk imannya semakin kuat, meningkat, atau sebaliknya semakin turun, ya semakin rapuh. Nah ini ya, jawabannya para sahabat, nashkuru ala roho. Ya Rasul, kami ini orang yang senantiasa belajar pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Kan nikmat Allah yang paling besar, yang paling tinggi, gak ada yang lain, adalah iman, baru sehat. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang harta bendanya banyak, tapi kalau nggak punya iman bagaimana? Rugi. Makanya iman harus dijaga terus. Dengan cara apa? Dengan cara disyukuri. Iman kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi benar lurus kalau dituntun dengan ilmu. Nah ini kita bagian belajar. Saya ngaji, kita belajar untuk agar iman jadi lurus dan benar. Yang kedua, iman itu akan senantiasa hidup, meningkat, kuat, itu kalau senantiasa disirami dengan amal kebajikan. Coba tadi yang dari luar, ya, pikirannya resah, hatinya galau. Setiap kali masuk ke masjid, adem apa enggak? Adem apa enggak? Loh ini kadang-kadang dari masjid, keluar dari masjid, kadang-kadang udah timbul sampai ke rumah, kadang-kadang mau yang banting pintu. Ada enggak begitu? Iya kan? Jadi makanya jadikan kita rumah kita, tempat kita seperti kayak di masjid. Nah, iman itu cirinya pandai belajar bersyukur. Ya, yang kedua belajar sabar dan tabah. Kalau tadi kita kasih hidayah, kita bersyukur banget. Mungkin ada di antara keluarga kita yang masih belum muslim, belum beriman, ya kita doakan. Ya, kita doakan dengan sabar. Yang namanya sabar dalam Islam itu bukan diem, bukan pasif. Sabar itu diem aja enggak, tapi sabar dalam Islam itu, sabar itu adalah selalu aktif, kreatif, dan dinamis. Nah, ini sabar. Contoh misalnya,
Kalau orang Islam diuji oleh Allah dengan sakit, contohnya. Kira-kira pernah nggak kita ketemu orang, Bapak kelihatannya sakit badannya begitu, ada yang ngomong, lah biarin aja biar lama, kan orang sakit dosanya diampuni oleh Allah, biar lama. Ya kira-kira saya kepingin sakit 2 tahun. Memang ada pernah begitu? Biasanya kalau orang sakit biasanya cepat-cepat untuk sembuh. Kenapa saya sakit? Pikirannya mikir, jadi kreatif, jadi dinamis, tanya, cari obatnya, cari dokter ke rumah sakit, cepat-cepat agar sakitnya cepat sembuh. Itu ciri orang sabar begitu. Nah, Islam itu ngajarin yang namanya sabar, diam sejenak, tapi untuk melangkahkan kaki yang lebih ke atas lagi, ke jauh. Islam tuh ngajarin diem, tapi sabar itu yang kreatif, yang dinamis dan aktif. Saya mau tanya, kurang ilmu itu ujian apa enggak? Nah, kurang harta, kurang rezeki, perlu apa enggak? Itu ujian apa enggak? Kurang pangkat dan jabatan cuma jadi biasa-biasa saja, itu ujian apa enggak? Nah, ujian. Nah, makanya kita harus diri kita, Islam mengajarkan kita harus kaya, kita harus kuat, kita harus hebat, pangkat dan jabatan kita harus tinggi, harta benda kita harus melimpah ruah. Itu ajaran Islam. Tapi kalau sudah ikhtiar ke sana kemari, orang yang beriman itu apa? Wa naradzu bil qadha. Ikhlas dan tawakal dalam menghadapi itu semua, sehingga kaya nikmat, jadi orang belum kaya juga nikmat. Nah, kasih sehat juga bisa bersyukur, dikasih sakit juga sabar, nikmat semuanya. Makanya Islam itu indah. Nah, karena apa? Iman itu Allah jadi tujuannya. Coba bayangin, Pak. Alam semesta ini pusatnya siapakah siapa? Allah. Seluruh kehidupan ini semua dalam genggaman Allah. Rizki kita, umur kita semua ada dalam genggaman Allah. Maka jadikanlah Allah tempat bersandar kita. Allahus Somad, Allah tempat bersandar. Malaikat, iman kepada malaikat mencatat amal perbuatan kita. Islam mengajarkan kita, Allah Rasul, bahwa di dalam diri kita ini kanan kiri kita ada malaikat. Nah, kita kemanapun dicatat oleh malaikat, kita kemanapun catat oleh Allah. Betul apa enggak? Nah, yang ketiga ada kitab samawi, kitab Zabur, Taurat, Injil, yang kemudian dilebur jadi satu, ada di dalam Al-Quran. Nah, itu kitab samawi. Kitab kalau yang dulu itu yang masih benar, ya, Injilnya Injil Barnabas, ya, waktu itu yang Tauratnya masih asli, ininya masih asli, masih mentuhankan Allah itu satu, yaitu baru ini. Tapi kalau yang sekarang ini kebetulan sudah banyak berubah. Kalau Bapak Ibu yang biasa dulu pegang Bible, ya, pegang Injil itu coba kalau kita pelajarin. Kadang-kadang perjanjian lama dengan perjanjian baru bertentangan dan lain sebagainya. Ini yang pertama, ya. Jadi ngajarin kita beriman kepada kitab Allah sebagai pedoman kita, Rasul sebagai teladan kita. Nih, kenapa kita hari ini antara sentralnya ajaran Islam itu yang indah, yaitu beriman kepada hari kiamat. Yaitu himmatul ulia kita, cita-cita tertinggi kita manusia yang beruntung, cita-citanya menjadikan hari akhir itu sebagai cita-cita tertingginya. Dunia ini jangka pendek, kubur jangka menengah, akhirat jangka panjang. Maka beruntunglah orang yang beriman, yang meyakini hidupnya ini
untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang untuk akhirat, kuburnya ngikut, dunianya ngikut. Yang terakhir adalah bahwa semua ada ketentuannya. Ada ketentuan, namanya ketentuan dari Allah dalam hidup ini. Yang hidup pasti mati, betul apa enggak? Kemudian di antara ketentuan Allah ada yang namanya berdasarkan hukum sunnatullah, sebab akibat dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman semua akan jadi bagus kalau memang diisi dengan ikhlas dan tawakal. Nah sekarang bagaimana Pak Ustadz? Yang kaitannya dengan aswaja, karena kita ini berkarakterkan aswaja yang mengikuti ajaran aswajanya Syekh Abu Musa Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Itu ajaran yang tengah-tengah. Dulunya ada yang ngaku ahli sunnah, yaitu golongan Khawarij yang keluar dari Islam, yang ajarkan dikit-dikit beda itu keluar dari Islam itu salah, boleh darahnya dikeluarin. Nah, dikit-dikit ada yang pokoknya semuanya manusia itu ada yang seperti robot, ajaran Jabariyah. Ada yang akal kayak dewa, segalanya sesuai dengan akal, namanya Mu'tazilah. Tapi yang ajaran aswaja ahli sunnah wal jamaah yang kita ikutin ini kenapa indah? Karena itu ajaran yang sedang-sedang, tidak kaku, tidak keras, tapi ada di tengah-tengah, sedang-sedang saja. Kenapa sih kok ngotot-ngotot? Kalau memang debat sono sini ngotot-ngotot, mendingan ngopi bareng aja deh. Jadi orang yang begitu biasanya kurang ngopi, ya Pak ya, kurang ngopi bareng, kurang canda bareng, biasanya begitu. Nah ini insya Allah akan dilanjutkan sama Pak Ustadz Ramadi. Silakan Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Tambahan dari tadi Ustadz Mahmud Dawab. Nah ini masih nikmat. Walaupun sebagian orang dikasih nikmat itu, berasa nikmat itu pas pengen, sama kalau pas lewat. Bener enggak? Tadi analogi perumpamaan, kalau lagi pas sehat, banyak yang ingat atau yang lupa? Pas sehat, dikasih nikmat sehat ini, banyak yang ingat atau banyak yang lupa? Tapi beda ketika diuji sakit sedikit aja. Nikmatnya kemarin ingat semua enggak? Nah ini mengingatkan, bisa jadi kita pilih bagaimana kita bisa senantiasa bersyukur dan bisa kita bersabar, yaitu ketika pas menginginkan, kita sabar prosesnya. Tetapi kita mendapatkan mensyukurinya, dan ketika dicabut, diambil oleh Allah juga sabar, menerima kenyataan itu. Nah ini bagaimana juga ini mulai dari, karena dari Al-Fatihah sendiri surah Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti ini bahas tentang syukur nikmat, sampai besok pagi, bisa jadi belum selesai. Tapi nikmat Allah luar biasa, termasuk tadi disampaikan bagaimana ada satu-satunya Islam, janji Allah, inna dina indallah Islam. Bahwa satu-satunya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Dan Islam itu, nah ini kan sederhana, ini hampir semua mu'alaf pas pernah bagaimana proses pencarian jati diri, bagaimana proses dari dibesarkan, karena mendasar Islam itu bukan agama warisan. Walaupun ada yang kemarin Islam agama itu adalah warisan, bukan. Jadi salah satu untuk mensyukuri nikmat iman Islam, ini yang saya rasakan termasuk tertarik akhirnya di dunia mu'alaf, karena benar-benar ketika banyak berinteraksi dengan mu'alaf, ingat betul bagaimana nikmat iman Islam. Bagaimana melihat saudara-saudara, mungkin bisa jadi di antara yang hadir ini, yang harus berpisah, berhadapan dengan orang-orang yang dicintai. Jadi salah satu penggerak, ketertarikan bagaimana berinteraksi, membersamai mu'alaf, karena untuk mengingat nikmat Islam yang luar biasa. Sederhana, untuk mengingat nikmat sehat kita sesekali perlu besuk ke rumah sakit. Kalau mau ingat bagaimana nikmat hidup, kita perlu berziarah. Nah,
Karena nikmat terbesar kita yang kita rasakan adalah nikmat iman Islam, maka berinteraksi bersama-sama dengan mu'alaf. Ini bagaimana merasakan nikmat luar biasa, yang siap berpisah yang paling dicintainya. Bahkan harus berhadapan dengan orang yang dicintai karena Islam. Menempatkan Islam yang paling pilihan, yang paling luar biasa. Inilah salah satu alasan saya juga tertarik, walaupun secara lahir ini sedikit perkenalan, mungkin sedikit tuh bagaimana saya dulu alhamdulillah atas izin Allah dilahirkan oleh orang tua yang sudah muslim, tapi proses biasa mencari jati diri, mencari apa benar begini, apa benar begitu, termasuk juga tentang masalah agama, sampai pernah berpikir kalau ada agama yang lebih baik, lebih benar, saya akan pilih agama itu. Kalau ada agama yang lebih baik dan lebih benar dari Islam, saya akan pilih agama itu. Semakin cari, semakin belajar tentang Islam, mengenal Islam, termasuk juga rasa ingin tahunya, pengen belajar tentang agama-agama lain, termasuk juga mencari cara proses pencariannya yang paling mudah mengenal agama ada dari sumber agamanya, yaitu kitab sucinya. Nanti proses panjang, walaupun mengerucut mempelajarinya dari mengenal Islam dan juga yang mungkin kitab sucinya mudah ditemukan. Jadi proses apa benar begitu. Alhamdulillah bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, dan saat itu juga di masa proses jati diri, proses kalau sederhana fase 7 tahunan. Jadi mengalami fase 7 tahunan, Ustaz. Umur 12 sampai 19 itu mencari jati diri. Termasuk juga masih bertanya-tanya apa benar agama Islam itu agama benar. Itu umur 12 sampai 19 itu proses mencari. Proses pencarian itu alhamdulillah umur 19 semakin cari, semakin yakin akan Islam, dan dipertemukan waktu belajar di sebuah masjid di Jakarta, dan masjidnya yang punya adalah mu'alaf. Jadi sedikit ini saya masjid mu'alaf, dan alhamdulillah berkesempatan 7 tahun belajar di situ. Tepatnya tuh di masjid di Senen, punya ya pemilik Gunung Agung. Alhamdulillah belajar banyak, termasuk akhirnya di kesempatan belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran, termasuk juga belajar tentang agama lain. Dan semakin mempelajari, semakin luar biasa yakin. Dipertemukan dengan orang-orang yang mantan pendeta, mantan misionaris, beberapa mantan, dipertemukan, akhirnya banyak belajar. Berinteraksi dengan orang-orang yang mu'alaf, yang benar-benar orang-orang berilmu. Nah, proses itu dari 92, proses 7 tahun itu akhirnya ditemukan, semakin yakin. Dan itu masih proses pencarian, semakin yakin saatnya bermana. Karena bagaimana kita setelah mengenal Islam, bagaimana kita tidak ingin bahagia sendirian, tidak pengen senang sendirian, tidak pengen masuk sendirian. Pengen bagaimana agar bermanfaat, hidupnya agar bermanfaat, termasuk prosesnya karena lahir di lingkungan heterogen yang agamanya macam-macam di Ambarawa. Ambarawa itu kota kecil di Jawa Tengah, hanya 10 kelurahan, tapi lingkungannya di situ 10 kelurahan dengan 24 gereja. Tetapi interaksi juga biasa, bagaimana berinteraksi dengan agama, teman-teman beragama lain, itu bukan jadi masalah, tapi semakin proses penyemangat mengenal tentang Islam dan agama lain. Karena juga bertanya, kita berdiri di bumi yang sama enggak? Di bawah langit yang sama enggak? Pasti penciptanya hanyalah. Jadi proses dari situ akhirnya banyak belajar, dan kemudian ada tempat yang mengeksplor karena ketemu dengan lintas batas, dan orang nggak penting tahu siapa kita, tetapi kita bisa mengeksplor apa yang kita sampaikan. Nah, itulah ketemu namanya dunia maya, dan inilah jadi cikal bakal Mu'alaf Center. Mu'alaf Center Indonesia. Jadi Mu'alaf Center Indonesia mungkin udah pernah dengar, memang Mu'alaf Center Indonesia tidak lepas dari sosok siapa? Stephen Indra Wibowo. Bagaimana beliau setelah masuk mendapatkan hidayah, masuk Islam, kemudian mulai dari 2003 membuat milis dulu zaman kalau mungkin ya milis Yahoo, setelah milis tahun 2000 bikin juga website namanya mualaf.com.
Saya masuk kenal dunia internet 2006, kenal dengan mualaf.com, dan disitulah kesempatan mengeksplor, Ustaz. Mengeksplor potensi rasa ingin tahu, keponya waktu masa-masa remaja itu tentang Islam dan agama lain. Semakin belajar, bahkan sering diskusi-diskusi juga dengan umat agama lain, tokohnya juga, sering diskusi, semakin belajar Islam, semakin yakin. Disitulah akhirnya ketemu dengan orang-orang lintas umur, dan waktu itu juga sengaja nggak pakai nama asli. Ini sedikit enaknya di dunia maya saat itu, bagaimana kita mengeksplor potensi kita dan nggak penting orang tahu siapa kita. Akhirnya juga aktif di forum-forum diskusi, termasuk juga menjadi salah satu admin sebuah forum yang admin tersebut adalah merespon menghadapi orang-orang fobia Islam, orang-orang yang benci Islam. Karena tidak bisa kemungkinan orang-orang yang keras hatinya ini, mereka bukan hanya tidak mau menerima, tapi memusuhi Islam. Bahkan dia mencanangkan sebuah website jaringan internasional, punya target, punya misi memusnahkan Islam dari muka bumi dengan internet. Dan di saat itu kenal, akhirnya semakin mengenal Islam, bagaimana mengekspor, membuat forum tandingan. Dengan beberapa teman, biar forum tandingan, dan saya jadi salah satu admin, dan disitulah ketemu dengan Koh Stephen Indrawibowo. Walaupun beliau 2009 itu menjadi testimoninya dimuat di Republika, menjadi salah bahan pembicaraan di beberapa forum diskusi, karena saya admin, olah proses perkenalan dengan Koh Stephen Indrawibowo. Jadi kenal secara baru satu arah itu dari mulai 2006, interaksi dua arah online itu 2009. Semakin intensif beliau selain buat mualaf.com, juga forum mualaf.com, dan ramenya Facebook. Rasmi Facebook juga ada namanya grup Facebook Mualaf Indonesia. Dan beliau ada grup, ada akun pribadi. Disitulah berinteraksi, kenal lebih dekat, dan akhirnya proses. Jadi ada fase, kalau Mualaf Center Indonesia itu ada fase 10 tahun awal. 10 tahun dari 2003 sampai 2012, fase bagaimana nih teman-teman kenal, ketemu di forum media online. Yang kita nggak tahu, nggak saling kenal. Kita hanya kenal tulisan-tulisannya, diskusi-diskusinya. Ini fase 2003 sampai 2013. Kemudian proses 2012 itu ketemuan, proses terpikir bagaimana perlu berbadan hukum. Bagaimana sama-sama yuk pembinaan mualaf. Jadi memang Mualaf Center Indonesia pembinaannya lebih mayoritas online, Ustaz. Jadi selama 10 tahun awal, ya online dulu. Online dulu. Nah, sekarang ini yang kedua itu Islam. Islam itu isinya kan 5, Pak ya. Syahadat pengabdianku, sholat karakterku, zakat mengeluarkan potensiku, nah, puasa bentengku, haji derap langkahku. Jadi yang pertama, syahadat itu pengabdian kita. Artinya omong orang sholat, orang berzakat miliaran, orang puasa, banyak orang non muslim puasa, tapi kalau enggak syahadat dulu sah apa enggak? Sah dulu sah apa enggak? Enggak. Makanya segala sesuatu syahadat jadi pengabdian kita. Artinya segala sesuatu Allah tujuannya. Yang kedua sholat. Bagaimana Bapak dengan sholat? Sholat itu kalau di dalam agama cirinya bukan waf'alu sholat, kerjakan sholat, tidak. Sholat itu selalu diistilahkan dengan bahasa Arab, artinya aqimus sholat, dirikan sholat. Sholat itu dilaksanakan, didasari dengan ilmu, agar sholatnya bisa jadi karakter. Kalau orang sholat, itu kan tujuannya kan begini, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Nah,
Nah, orang yang sholat pakai ilmu itu idkhalus sholah ila khurujiyah. Sumpahnya, ikrarnya yang seperti tadi dikeluarkan di luar sholat. Sehingga ketika mulai Islam itu mudahnya begitu. Ketika mau tidur karena Allah minimal baca bismillah. Mau makan, mau minum, mau kerja, semua itu ibadah. Semua itu jihad. Nah, ya itu ibadah luar biasa. Apalagi orang kerja, apalagi ibadah. Nah ini, itu mudahnya, indahnya, gampangnya Islam di situ. Sehingga apa? Kalau semua sholat ini bisa menjadi karakter, maka seluruh yang kita kerjakan di luar sholat itu seakan-akan sholat di luar sholat. Tidurnya kayak orang sholat, tidurnya karena Allah. Makan minumnya kayak orang sholat, karena makan minumnya karena Allah. Kerjanya, detak jantungnya karena Allah. Maka itu semua kayak sholat di luar sholat. Nah sekarang ajaran zakat. Zakat itu artinya membersihkan. Zakat itu artinya berkembang. Zakat itu artinya meningkat. Zakat itu artinya sukses. Zakat itu artinya berkah, maju. Itu arti daripada zakat atau berinfak. Artinya orang hidup siapapun mau muslim, mau di luar muslim, apalagi orang Islam, ya itu ketika dia mau berinfak, ketika dia itu berzakat dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan dukungannya, ya apalagi dengan harta bendanya, itu nanti akan meningkat, berkembang, berkah, sukses dan lain sebagainya. Makanya Islam itu ngajarin kita begini, Pak. Rasulullah pernah ngajarin sahabatnya berdoanya begini, Allahumma ja'alil yadiyal uliya bil i'ta wala taj'al sufla bil istita, yang artinya ya Allah jadikan tanganku ini senantiasa di atas. Jangan kau jadikan selalu di bawah untuk meminta, di atas selalu mengasihi. Artinya dengan kata lain begini, ya Allah kalau sekarang perusahaan saya punya anak buah 5, mudah-mudahan besok semakin maju. Tidak hanya punya anak buah 5, punya anak buah 10, punya anak buah 50. Yang asalnya perusahaan saya 1, besok jadi perusahaannya jadi 2, 3, 4, 5. Itu ajaran Islam yang diambil dari zakat. Itu. Makanya ada seorang sahabat yang cita-citanya kepengen jadi orang miskin. Tapi enggak miskin, semakin lama semakin kaya. Karena apa? Karena selalu berinfak, selalu berzakat. Abdurrahman bin Auf. Ya Allah. Makanya mudah-mudahan Allah membuka peluang-peluang buat kita semua, mempermudah segala usaha kita, hajat kita, termasuk memberikan kemurahan rezeki buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu Ustaz. Ya. Dan yang setelah kita semakin kenal tentang Islam, ya tadi bagaimana tadi saya online juga, kita akan menjadi Allah dan kita sadar bahwa Allah pilih kita. Dan Syed Mu'alaf akan berinteraksi dengan saudara-saudara, keluarga, bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, bisa jadi adik, kakak, yang masih belum hatinya dilembutkan. Tetapi ini adalah peluang. Jadi saudara, masalah adalah peluang. Wa innama usri yusra, innama usri yusra. Dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bagaimana kita melihat masalah, bagaimana kita yang sendiri di rumah, sedangkan saudara-saudara kita yang kita cintai masih belum Islam. Ini memang ujian. Ini memang masalah, tetapi ini adalah peluang. Dengan peluang kita semangat, kita kuat, akan menjadi sabar. Termasuk menggali potensi diri. Karena Allah pilih kita, pasti Allah kasih potensi yang luar biasa. Jadi perlu pengenalan jati diri, pengenalan potensi saya itu apa sih?
Bisa jadi ada orang punya potensi berbicara, tetapi nggak semua orang punya keahlian berbicara. Ada orang yang ahli berbicara, tetapi dia kurang ahli dalam menulis. Ada orang yang bisa berbicara, bisa menulis, tetapi dalam aplikasi ada kekurangan. Inilah manusia. Nah, kita kesempatan, siapapun kita yang Allah pilih kita, Allah pilih kita di hati dilembutkan, ini ada peluang bagaimana kita memperkenalkan saudara-saudara kepada saudara kita mengenalkan Islam. Dengan kita menjadi mu'alaf, kalau bahasa sekarang menjadi brand ambassador mu'alaf. Allah pilih kita sebagai brand ambassador mu'alaf. Karena menjadi brand ambassador mu'alaf, kita akan belajar, berusaha mengenal Islam. Bagaimana Islam yang benar. Karena bisa jadi seperti disampaikan banyak yang faham-faham atau pengakuan-pengakuan. Tapi inilah potensi, karena tiap hari siapapun kita, setinggi apapun pengetahuan kita, seluas apapun pemahaman kita, tiap hari masih wajib, gak boleh enggak, ihdinas siratal mustaqim. Masih memohon petunjuk. Intinya bagaimana tentang kerendahan hati. Gak boleh berdiri merasa dirinya cukup. Terus belajar, menggali potensinya, bagaimana bermanfaat. Perkenalkan Islam. Bahwa Islam itu seperti apa, pelajar praktek. Inilah kesempatan kita berinteraksi dengan saudara-saudara. Nah, kalau Allah izinkan, melalui jalan dakwah kita, perkenalkan, dan dakwah itu nggak harus pintar bicara. Kalau yang bisa bicara, bisa dengan kemampuannya tulisan tadi. Kalau tulisan bisa, kalau punya dibeli harta, bisa dengan harta, ada bil mal. Ada dakwah bilisan, ada dakwah bil mal, ada juga dakwah bil hal praktek. Inilah kita punya kesempatan bagaimana memperkenalkan Islam kepada saudara-saudara kita, sekeliling kita. Nah, ini mungkin dulu bagaimana Coach Stephen Indrawibowo yang begitu mengenal Islam, akhirnya beliau tergugah membuat milis, membuat web, membuat macam-macam, dan akhirnya bersama-sama bahwa Mu'alaf Center Indonesia dibangun bersama-sama. Bukan satu-satunya, walaupun akhirnya banyak yang terlibat, tokoh-tokoh termasuk juga Bang awalnya itu mayoritas adalah penggerak media sosial, kemudian melibatkan para dai. Itulah proses, dan 2014 berbadan hukum. Berbadan hukum waktu itu Kodarwo nggak pernah menyangka, nggak pernah nyangka, bayangin proses panjang. Waktu itu yang keputusan pertama dapat amanah sebagai ketua pengawas. Jadi ketua pengawas Mu'alaf Center Indonesia, cuma lebih banyak di balik layar. Mungkin di depan layarnya lebih bagaimana interaksi tentang kemajidan. Karena saya sama Coach Stephen concern di Mu'alaf Center, saya bantu-bantu, saya sendiri concern di masalah kemajidan. Proses panjang, karena masjid adalah tempat terbaik, tempat kita kembali kepada Allah. Nah, ini kita hadir di sini di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini adalah tempat terbaik. Semoga ini adalah awal pertemuan kita. Kita bisa terus dari pengurus Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menyelenggarakan program pembinaan mu'alaf agar mu'alaf sekitar Jakarta Barat. Jadi kalau sekitar Jakarta Barat perlu pembinaan, nggak usah jauh-jauh, karena perlu teman. Dan yang paling mendasar mu'alaf itu butuh teman, betul nggak? Butuh sahabat, butuh bagaimana orang-orang yang bisa menjaga frekuensinya. Karena manusiawi. Maka sederhana, ada tempat yang strategis setelah perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah setelah hijrah, tempat yang dibangun pertama adalah masjid. Tetapi ada hal yang strategis yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kalau di era modern sekarang ini, muhajirin dan ansor, orang muhajirin adalah mereka yang berpisah, meninggalkan, berhadapan dengan orang-orang yang dicintai. Itu kaum-kaum muhajirin. Yang dari Mekah harus ke Madinah. Sedangkan ansor yang menyambut sukacita, siap memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Yang menyambut, inilah kaum muhajirin. Dan inilah momentum zaman sekarang, bagaimana mu'alaf dan muslim yang lahir bersama-sama dipersaudarakan karena iman Islam. Ini saling membantu. Inilah pentingnya bagaimana kebersamaan. Alhamdulillah pemakai
saya sendiri Allah izinkan memang tetapannya saya lahirnya dari keluarga muslim, tetapi bukan berarti di Mu'alaf Center Indonesia kami ada yang muslim dari lahir, ada yang mu'alaf. Inilah bagaimana persaudarakan bersama-sama bahu membahu untuk muslim dan mu'alaf. Bagaimana bersama-sama membersamai, menjadi teman, sahabat para mu'alaf. Jadi tadi yang terakhir, dan ini sisi yang terakhir, nanti bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Intinya masjid tempat yang terbaik. Tapi ada sikap yang terbaik, mempersaudarakan orang, mempersaudarakan saudara yang kenal maupun tidak kenal ada di dalam masjid. Maka ajaran Islam yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu artinya bagus. Nih, dalam Al-Quran itu sampai diabadikan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, dia saling kasih mengasihi, saling mendoakan, saling menyapa satu dengan yang lain, ya, antara ya teman-teman mu'alaf satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mengingatkan, bahkan saling mendoakan, bahkan yang meninggal pun saling didoakan. Itu orang seperti itu di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, namanya pangkatnya setelah sahabat Muhajirin dan Ansor. Ya Allah, makanya sangat indah, sangat beruntung Islam itu, apalagi kita mau saling bersaudara, saling mengingatkan, saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lain. Mungkin ini yang dapat kita bahas. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Silakan. Barangkali ya, silakan. Ada namanya Pak Kamil. Dulu aslinya namanya siapa Pak Kamil? Ya, namanya Sumarno. Vicentus. Ya, Vicensius Sumarno. Ya, silakan Pak Kamil. Nama sekarang Pak Kamil. Kamil artinya sempurna. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan hidup beliau. Cuman sekarang jadi duda. Iya. Jadi duda. Insya Allah kalau belum punya pasangan lagi belum kamil itu Pak, bersempurna. Silakan Pak Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, definisi satu, definisi iman. Yang kedua, apakah iman itu bisa bertambah atau berkurang? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, Islam itu apa, iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Terus yang satu lagi, definisi iman. Iman itu artinya percaya. Percaya dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, dipraktekkan dengan perbuatan. Tapi alamatnya orang beriman, oh itu ngaku iman, alamatnya bagaimana? Dia pandai bersyukur. Ketika diuji dia pandai sabar dan tabah. Hidupnya selalu tawakal dan ikhlas karena Allah. Itu artinya orang yang beriman beserta alamat atau ciri-cirinya. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Iman akan senantiasa bertambah kalau kita silaturahmi kayak begini terus.
Iman itu semakin kokoh, semakin kuat kalau kita sirami. Semakin kita mengerjakan amalan yang baik, ya amalan yang baik apapun dikerjakan, itu semakin mengokohkan iman. Tapi orang yang beriman semakin dia masa bodoh, nggak mau bergaul, nggak mau berkumpul, nggak mau saling mengingatkan, hidupnya saenake dewe. Tahu nggak saenake dewe? Saenake dewe sendiri-sendiri maunya. Nah itu justru malah imannya akan semakin menurun. Nah ini saya tahu persis, ini ibu bapak, ada orang tua kami yang saya anggap orang tua kami, Pak Haji Salam ini, walaupun umurnya sudah di atas kepala 7, ya Pak ya, udah atas kepala 7, tapi semangat belajarnya, semangat silaturahminya luar biasa. Makanya imannya semakin bertambah terus Pak Kamil. Kita yang muda-muda ini kalah sama beliau nih. Ya, ini juga sama nih. Mungkin itu ada tambahan Pak. Atau yang lain tambah, silakan. Ini tadi mau kalau nggak ada berarti ini. Sampai apa enggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau boleh, maaf, mohon sebelumnya saya mau bertanya. Bagaimana dalam hukumnya apabila seseorang yang sudah tinggi ilmunya, kan punya kewajiban saling menolong sesama muslim kan? Kan sesama muslim sudah bersaudara di akhirat. Kenapa dia menolong sesama muslim? Padahal ilmu dia tinggi, dia punya jabatan, punya kemampuan untuk membantu. Itu hukumnya dalam hukum Allah itu bagaimana? Padahal dia memang punya kewajiban kan dalam hukum Islam, tapi dia tidak mau. Itu di mata Allah itu bagaimana? Dia punya kemampuan, punya harta, tapi menolong. Makasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, ada orang yang dikasih kelebihan. Nah, makanya di sini kalau orang dikasih kelebihan, maka diuji oleh Allah sampai di mana rasa syukurnya. Tapi kok ini orang dikasih kelebihan, pangkat dan jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi bukan semakin dermawan, semakin pelit bin buntut gasiran. Masa bodoh. Yang jelas perbuatan seperti itu bukan ciri perbuatan ajaran Islam, bukan. Ya. Kalau ada orang seperti itu berarti oknumnya yang hatinya ditutup oleh Allah. Yang benar seharusnya ketika dia dikasih kelebihan harus pandai bersyukur. Caranya apa? Kelebihan yang ada itu dibagi sama yang lainnya. Itu yang benar. Ya, tapi kalau yang nggak benar, dia dikasih kelebihan, emang kelebihan harta, memang pangkat dan jabatan itu Islam ngajarin nggak dibawa pulang, nggak dibawa meninggal. Orang kita ini kalau dipanggil oleh Allah, emang ada yang dipanggil oleh Allah. Nih, nak, ini mama ini tabungannya nih dibawain atau masnya dibawa, siapa tahu malaikat mungkar nakir nanti bisa disogok misalnya gitu. Kan nggak ada. Ya, yang namanya harta ya ditinggalin. Kalau orang sadar ke situ, ya kita yang model tadi, kalau kita nemuin ada orang yang kaya tapi nggak mau peduli, nggak mau tolong menolong, ya kita doakan mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikirannya menjadi orang yang semakin bersyukur, insya Allah. Makanya kalau kita ngelihat seperti itu kita kasihan, ya tahu kita nggak punya. Nah kita juga sama, kita lagi diuji. Namanya orang mau naik pangkat kan diuji, ya diuji oleh Allah. Allah semakin sayang sama kita.
Nah misalnya ini kita diuji, ada orang kaya, ada orang punya, tapi nggak peduli sama kita yang nggak punya. Masa bodoh sama kita. Kita juga termasuk diuji, sabar apa enggak. Apa kita mengumpat-ngumpat, kita memarahin dia, doain itu enggak, malah kita yang enggak benar, malah diuji sampai di mana sabar dan tabah kita. Ya, ngapain mikirin dia? Orang dia enggak mikirin kita. Betul apa enggak? Mending kita nyari yang lain, mudah-mudahan Allah buka hatinya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa sekali lagi memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Teman-teman yang mu'alaf, sekali lagi semakin dilembutkan hatinya oleh Allah. Ya tadi kata Pak Ustadz Rahmadi, orang yang mu'alaf itu biasanya orang yang disayang Allah. Cirinya hatinya dilembutkan. Nah, hatinya dilembutkan karena apa? Karena pikirannya sudah mulai terbuka, hatinya terbuka. Ini nikmat yang luar biasa yang enggak dimiliki di setiap orang. Makanya kita bersyukur. Ya. Ini. Kalau ada orang satu pelit, ya udah biarin aja, enggak usah kita pikirin. Nah, yang lain masih banyak kok, mudah-mudahan. Insya Allah. Mungkin Pak Ustadz Rahmadi pengalamannya ini. Kalau sebelumnya tadi saya menyampaikan menjadi mu'alaf atau menjadi pendamping mu'alaf menjadi brand ambasador Islam. Perumpamaannya. Atau ini perumpamaan lain, menjadi pendamping mu'alaf itu kayak penjaga perbatasan. Ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana menolong. Penjaga perbatasan, walaupun kalau penjaga perbatasan ini antar iman. Walaupun di pengalaman bagaimana membersamai, bagaimana berinteraksi dengan para mu'alaf, itu juga namanya mu'alaf dimanapun, itu juga aneka ragam. Bahkan dari pengalaman, setidaknya ada 3 kriteria atau 3 tipe mu'alaf. Dan saya yakin yang hadir di sini semua adalah tipe, kalau pakai tipe warna itu tipe hijau. Yaitu mu'alaf yang benar-benar dia mau belajar, setelah masuk Islam, mau belajar, mau dibina. Benar-benar mau belajar. Bagaimana semangat belajarnya dan diukur bagaimana semangat mau belajarnya. Karena banyak kita temui, beberapa kasus kita temui, mereka ini mu'alaf tetapi semangat belajarnya kurang. Nah ini saya yakin yang hadir, insya Allah semoga yang hadir ini adalah orang-orang yang semangat mau belajar. Karena pernah bersyahadat, begitu bersyahadat. Jadi perbatasan itu dengan segala kemungkinan. Bagaimana saya pernah punya pengalaman, begitu datang pokoknya pengen syahadat. Pak saya pengen bersyahadat. Kenapa? Pokoknya pengen syahadat. Ngaku lulusan SD. Pokoknya pengen syahadat. Syahadat. Kita nggak tahu isi hati. Walaupun ada beberapa pola, mungkin lembaga atau masjid, ada yang langsung mensyahadatkan, harus belajar dulu. Kan beberapa mungkin masjid atau lembaga beda-beda bagaimana caranya, SOP-nya. Nah, kalau ada yang harus dibina dulu, harus diajarkan Islam dulu, kalau udah mantap baru syahadat. Ada yang pakai pola seperti itu. Tapi bagaimana, apakah dijamin bahwa dengan menunda dia masih Allah kasih kesempatan hidup? Bagaimana kalau mereka mau bersyahadat, minta disyahadatkan, minta tolong. Kemudian nggak mau menolong, ntar dulu, mantapkan dulu. Jadi menjadi yang termasuk juga kita bisa berprasangka baik. Kenapa saya minta tolong? Kenapa pas minta tolong dia nggak menolong? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang orang itu nggak mau menolong. Kedua bisa jadi dia punya pertimbangan sendiri. Pertimbangan dia cari informasi siapa dia. Karena jangan sampai kayak gini. Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Ketika kita berdoa, udah berkali berdoa, kok nggak Allah langsung ngasih sih? Atau seorang anak yang minta kepada orang tua, kok nggak langsung dikasih? Bisa jadi kita berbaik sangka, bisa jadi punya pertimbangan dengan segalanya. Bisa jadi. Nah, dengan berbaik sangka, kita juga bagaimana akhirnya ada semangat bagaimana sebagai otokritik untuk memperbaiki diri. Nah, ada beberapa tahap memang ada kemungkinan orang yang memang nggak punya kepedulian. Ada yang memang mempertimbangkan karena kalau memberi ini akan memperparah. Karena ada beberapa cenderung Bapak pertemuan syahadat dari masjid ke masjid.
Bahkan teman kemarin menemukan ada sampai sertifikat mu'alafnya itu sampai 15. Jadi dari masjid ke masjid syahadat, karena bisa jadi karena bingung masalah ada persoalan ekonomi dan salah satu potensinya yang bisa menghasilkan syahadat, akhirnya bersyahadat ulang. Bahkan pernah mu'alaf center Indonesia, bahkan pertama kali yang saya syahadat, yang mendampingi itu saya Ustaz. Tapi kan kita nggak tahu, kita berbaik sangka, bahasanya benar-benar. Tapi berapa hari kemudian baca di WA grup gerakan memakmurkan masjid. Lah, ini yang syahadat kemarin. Ini fakta di lapangan. Ini fakta di lapangan benar mu'alaf benar kompleks. Tetapi kita berbaik sangka tapi juga objektif. Objektif menolong. Jadi ada lembaga-lembaga itu juga punya ada tahapan SOP yang dilalui. Nah, prosesnya perlu bagaimana kenal, termasuk juga memberikan semangatnya, termasuk juga kita lagi menghadapi ada mu'alaf butuh pekerjaan. Kita sediakan pekerjaan, tetapi pekerjaan dia nggak pernah bekerja dengan berbagai unik. Oh ya Tama, yang ngaku lulusan SD tadi, saya selidiki, setelah saya datin. Tapi selidiki ternyata lulusan seminari Australia. Ini fakta yang pernah saya hadapi, bagaimana niat baik kadang-kadang ada yang memanfaatkan kebaikan itu. Ngaku, jadi berbagai macam. Jadi kita ada 3 tipe, kita tetap juga berusaha jadinya sampai hati-hati sekali. Tipe hijau itu adalah benar-benar mu'alaf, yang butuh bantuan, yang mau dibina, mau belajar. Tetapi ada juga yang mungkin ada lagi hilaf, lagi ada kesulitan, atau lagi fakir. Tapi mau dibina, itu tipe kuning. Nah yang merah ini, yang kita sering ketemu. Jadi kalau beberapa di grup-grup masjid, atau bahkan saya salah satunya, bismillah Ustaz, salah satunya semoga ini yang berharap karena ada problematika kemu'alafan yang demikian kompleks, dan kita perlu bagaimana lembaga-lembaga mu'alaf bisa sinergi, kolaborasi, bekerja sama dengan masjid-masjid, termasuk kita akan jaringan komunikasi. Bagaimana orang-orang bersyahadat atau apapun itu nanti kita bisa saling tukar database. Jadi kalau seandainya ada oknum-oknum mu'alaf, itu harapannya pertama kali begitu dia butuh pertolongan kita tolong, tetapi juga kita akan cek kebenarannya. Itu untuk kebaikan. Orang yang sayang itu tidak harus selalu memberi apa yang dia minta. Karena sayang punya pertimbangan. Mungkin menjawab pertanyaan Ibu, karena memang banyak di lapangan dengan berbagai macam, termasuk juga terpaksa yang tadi saya ceritakan, akhirnya kita pidanakan. Karena keliling dari masjid-masjid dan mereka memanfaatkan, ini udah sampai 15 sertifikat. Bahkan ada juga kemarin saya di sebuah grup juga, ini udah 10 tahun lalu lebih, dia itu jadi oknum, muncul dia lagi. Dan pindah-pindahnya bukan antar daerah, bisa antar pulau. Jadi ini fakta di lapangan, tapi saya yakin semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang tadi, orang-orang mu'alaf yang Allah pilih, yang menggerakkan, yang semangat mau belajar. Dan ini ukuran memang tolok ukur, kita kasih kesempatan mau enggak. Tapi juga kalau memang orang-orang yang akhirnya sampai ke kriteria merah, kita putus. Termasuk saya ini rencana tadi pagi, termasuk setelah evaluasi 3 bulan. Jadi kita 3 bulan kita udah bantu kasih kerjaan. Tetapi evaluasinya ini udah kriteria tadinya awalnya kita masih berbaik sangka kuning, tetapi akhirnya ke fase merah. Ini fase merah. Jadi kemungkinan jadi kita berbaik sangka kalau seandainya orang memberi atau orang tidak memberi, mereka punya pertimbangan, atau bisa jadi yang kelihatannya orang lagi punya padahal bisa jadi belum tentu dia punya. Belum tentu, kan kita tahu hanya penampilan, tetapi aslinya apa kita yakin ada. Ini jadi sedikit ini yang saya sampaikan, fakta dari pengalaman. Para jamaah
Bapak-bapak, ibu-ibu yang disayang oleh Allah, waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang seperempat menit. Ya, jam 3 kurang 15 menit untuk menjelang asar ini. Ya, kita tutupi sampai di sini. Seraya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita dan keluarga kita semuanya sehat lahirnya, walafiat lahir batinnya, dan juga sehat ekonominya. Iya, sehat status sosial dan pengabdiannya, yang berkarir naik pangkat dan jabatannya, yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang punya anak-anak keturunan diberikan anak-anak keturunannya jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, tapi seperti ibunya, bapaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irian burungnya cendrawasih. Sekian, terima kasih. Makan ketupat pakai santen. Menawi kaula lepat kaula nyuwun ngapunten. Ngaturaken sedaya kelepatan kula nedhi halal kalih panjenengan sedanten. Paham bahasanya, Bu? Paham bahasanya, Pak? Nah, ini jangan nanya ke Pak. Paham napa mboten nggih? Nah, pokoknya kalau paham enggak paham sing penting nggih mawon. Ya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.